Asri rezekinya lagi bagus di film nih. Ya, abang gimana Mbak untuk film sendiri cukup picky nggak sih atau terima asal cocok? Enggak, aku di film kalau lihat film atau series, kalau lihat dari yang aku ada, kayaknya karakterku beda-beda Mbak. Gitu di setiap film yang keluar beda-beda. Ada yang memang skenario nya cukup genit, ada yang kali ini memang menjadi apa namanya, kan ya belum pernah aku dapat skenario itu, jadi waktu ditawarin juga ini ada adegan yang harus diseling, kemudian ada adegan actionnya, terus aku merasa aku bisa nggak ya, terus kemudian lawan mainnya siapa, aduh temanku sendiri ternyata, ya udahlah, jadi kita latihan bersama. Mbak Asri mungkin Apa kabar? Alhamdulillah. Izin ke anak gimana nih, kan syuting juga sibuk kan malam-malam mulu nih. Izin ke anak buat kasih pengertian mama kerja malam mulu gimana? Nah kalau yang ini kebetulan syutingnya di Cibubur dekat rumah. Yang ini syutingnya di Cibubur di dekat rumah. Jadi tadinya kita mau luar kota, tapi karena semua pemainnya sibuk, ada stripping TV, stripping apa, jadi kita syutingnya deket banget di Buperta. Jadi cukup. Berarti nggak perlu. Jadi pas lagi break ada berapa pulang, orang cuma 5 menit dari rumah. Berarti nggak perlu izin yang agak Yang gimana ini. gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain tuh kan juga banyak Iya. filmnya juga Anakku izinnya juga tahu, gimana? Iya, anakku tahu. Ini mami mau kerja ini, iya nggak apa-apa. Sekarang ada video call, udah teknologi. Paling kita video call. Nah, anakku yang kedua sama ketiga 8 sama 6 tahun memang lagi banyak PR, jadi kadang-kadang kalau kita mau take terus dia kerjain PR, kita video call, ayo coba run spelling RUN, sudah kami nulis. Iya sempat, jadi sekarang karena ada teknologi serem banget, jadi ngajarin anak kita bisa jadi dari WhatsApp, dari telepon aja. Jadi kayaknya nggak menghalangi kok, alhamdulillah. Tadi juga sempat di-spill tuh korban buaya. Ini maksudnya gimana tuh Mas? Ya, tanya seperti itu ya. Korban buaya seputar film tuh. Gimana? Buaya siapa Mbak Asri? Ya buaya siapa, sedikit aja nih Mbak Asri. Mbak Asri baik kamu jawab. Korban buaya maksudnya gimana tuh Mbak Asri? Mana ada, nggak ada. Katanya juga syuting ditemenin gitu Mbak Asri tadi. Siapa bilang? Tadi kata Pade. Ditemenin sama manajerku namanya Irawan. Berarti belum ada Mbak Asri. Siapa mau cari ini? Susah. Atau mau nyari lagi Mbak Asri? Aku kan namanya Trauma rezeki, jodoh, itu semua, kesehatan, semua kan Tuhan yang tentuin. Aku juga nggak tahu sendiri apa yang mau Mbak sendiri. Kamu tahu kan, kenal banget nih kayaknya Anda. Jadi ya nggak ada lah. Tapi ya itu tadi ya, kalau emang ada rezekinya alhamdulillah, kalau emang ada jodohnya ya alhamdulillah. Tapi sekarang ya lagi dijalanin aja, bekerja. Mbak Asri, di balik kesedihan kamu kemarin dan sekarang alhamdulillah lagi Banjir ya, gacor-gacornya juga nih. Banjir job gimana, ini sebuah kayak ya gara-gara alhamdulillah. si Sabaim ngomong berapa miliar penghasilan gua nih, aduh, padahal tahu sendiri lu ya kan. Kenapa gacor-gacornya? Ya lagi gacor-gacornya juga, Amin. banyak job juga, ini sebagai yang kamu syukuri juga nggak sih? Iya. Di balik kesedihan kamu alhamdulillah Ya gitu. alhamdulillah, pokoknya semuanya jalannya baik, semuanya untuk sekolah anak-anak. Anakku ini yang pertama menjadi dokter, 2 tahun lagi jadi nabung, tahu sendiri ya, menjadi dokter ya, jadi nabung. Terus yang Hotshot. kedua, ketiga baru Hotshot. masuk SD, belum terapinya, jadi harus banyak nabungnya. Mudah-mudahan diberi kesehatan terus, diberi rezeki, alhamdulillah semuanya buat anak-anak. Sekarang mungkin lebih terlihat fresh lagi, apa mungkin nggak ada pikiran lagi atau seperti apa sih? Nggak punya pikiran berarti gue gimana? Nggak, maksudnya gitu, punya nggak ada pikiran. beban lagi mungkin seperti apa? Siapa bilang ada beban? Tiga-tiganya sama saya tuh tapi mungkin lebih pasrah lillahi ta'ala menghadapi apapun kan. Karena sekarang udah punya teman cerita, Siapa tuh Mbak? Bulan Guritno sama Mas Ayu. Ini geng baru apa gimana sih? Bukan seperti dong apa? Bapak kalau nelponin cewek tapi
ibu-ibu yang udah punya suami malam-malam kan nggak bisa. Bilang saya di telepon, hei Series. Neng ini oh iya ada teman curhat ya. Kadang-kadang kita suka kepikiran apa-apa sedih atau apa suka teleponnya namanya juga single kan. Dengan pengalaman yang sama yang Tadi katanya Tora sudah sering diapelin kalau kayak syuting. Siapa bilang sih? Tadi Tora bilang. Ada Tora. Diapelin sama manajernya. Kapan-kapan main ke syuting gue. Oke. Manajer siapa nih? Manajer yang Mbak Asel atau manajer orang lain? Manajer gue. Tapi Mbak isu sama bule itu Nah, Bule mana sih? bule mana? Aduh. Kemarin. Mana? Berarti belum ada Mbak. Sudah siap, sudah buka tadi. Ntar Bang masih mau Mau bule, mau pale kalau memang ada jodohnya ya kan namanya juga bude saya. Ya enggak apa-apa. Ya kalau ada jodohnya dibilangin rezeki Tapi jodoh. membuka hati. tapi udah siap buka. Sekarang gini ya maksudnya buka hati nggak buka hati masa kalau ada jodoh nggak boleh terima kan gitu. Lagi juga sebenarnya nggak mau maksudnya kita perempuan nggak punya figur laki-laki ya di rumah apalagi sekarang laki-laki semua kan dia harus belajar gimana jadi pemimpin atau apa sementara figurnya nggak ada di rumah kan Lebih selektif juga nggak mungkin, Mbak? Lebih selektif juga nggak milih pasangan jelas kedepannya? harus selektif harus sayang sama anakku dulu daripada sayang sama saya karena harus bisa jadi burunya dia atau contohnya dia karena anaknya pertama itu justru pesan Mom, I think you still young and then you can find another daddy who really can be role model for me tuh kan. Jadi dia minta pokoknya cari yang bisa jadi contoh buat gue, tanggung jawab ini itunya kan gitu. Jadi ya doanya anak ya ibunya mah kalau udah jodohnya iya, kalau enggak kejar juga lah. Mau ngapain ngejar-ngejar mau ngapain? Mau kemana kejar-kejar ya begini. Hidup. Oke. Tapi untuk pasangan sendiri bertarget juga nggak sih? Mungkin Target berapa? apa? Tahun depan mau nikah lagi ya, gitu. pasangan Kapan ya. mulai? Pokoknya harus setuju anak-anakku. Nah, berat kan? Yang lebih tua atau yang lebih muda? Aku yang lebih tua ya. Pertanyaan terakhir tentang Oke, berarti sekarang kan terkenal maaf ya seksi gitu ya maksudnya di media sosial juga gitu menunjukkan pro dan kontra gitu. Jelas. Seperti apa mungkin tanggapannya Mas? Enggak, karena saya punya peran yang memang arahnya ke sana. Jadi sebenarnya itu semua adalah promo dari film atau series yang ada. Jadi saya kan nggak pernah seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba seperti itu, nggak ada intro, ini kamu aja jadi bingung, ya kan? Ya. Tapi namanya peran ya kita coba jalankan. Namanya aktor kita coba jalani. Kayak sekarang jadi hantu atau setan. Dia mau, dia papain, dilem-lem sampai 4 jam, 6 jam, direndam itu di air itu lama banget itu. Harusnya jam 3 sore itu jam 3 pagi saya jemput. Sampai ada yang jagain damkar ada 7 nyelam supaya aku nggak kenapa-napa. Jadi ya semua profesi mesti dijalanin. Pakaiannya jadi seperti apa itu tuntutan yang ada di series atau film yang saya perankan. Nah, ketika banyak rame, alhamdulillah. Ketika jadinya miring, ya aku alhamdulillah aja. Yang penting akunya begitu enggak. Yang penting aku menjalankan pekerjaan. Berarti pekerjaanku bisa baik. Karena beberapa pekerjaan aku lakukan rating 1 sampai 2 bulan. Sekarang juga mudah-mudahan film yang sekarang juga bisa jadi baik. Dan, jadi aku berusaha maksimal aja di pekerjaan. Seperti apa? Dulu mungkin pakainya lebih gimana, sekarang agak gimana karena apa? Karena perannya seperti itu. Kirain karena Jadi nanti mudah-mudahan kalau ada lagi perannya di mana, ya mungkin beda lagi penampilannya. Berarti penampilan totally buat pekerjaan ya? Harus lah kayak Mbak aja. Mbak ada di sini kan buat pekerjaan. Padahal kan maunya di rumah ya. betul. Tapi gimana dong, Anda mesti keluar sama aku juga. Capek banget kali pakai begini, mending gua pakai sama kita juga. daster. Tapi kan Berarti harus ada. next kalau setelah film itu atau project selesai image seksinya akan berubah atau sudah nyaman begitu Mbak Sri? Tergantung callingannya Pak. Aku tuh wanita panggilan. Dipanggil jadi apa aja hayu. Hari ini saya dipanggil jadi setan nih. Sama tuh yang paling atas tuh lihat tuh. Kan harus mau. Jadi ya karena itu bagian dari pekerjaan saya terima. Tapi yang jelas saya komunikasi sama anak saya. Hei, ini mami punya callingan tapi seksi banget. Gimana ya?
kamu nih laki-laki semua anakku. Terus anaknya bilang, nggak apa-apa mam, itu kan bagian dari pekerjaan. Mami dapat peran jadi jahat banget, terus jadi hantu, tau nggak? Masa sih mam? Iya, nggak apa-apa mam, seru, itu kan bagian dari pekerjaan. Udah, jadi selama anaknya menerima dan tahu banget itu di pekerjaannya. Tapi kalau misalnya netizen nggak terima, nggak apa-apa. Ya silakan nonton seriesnya aja kayak gini. Mudah-mudahan aku masih on the track ya. Yang penting jadi ibu yang baik lah buat anak-anak. Bekerja keras. Ya mbak, kayak mbak semua sini ya. Bekerja keras. Berarti sekarang harus apa-apa tuh harus ke anak dulu ya, atau seperti apa? Iya dong, harus ke anak dulu. Anak nomor 1 sih. Teman hidup anak.